Tahu kan tentang surat Al-Insyirah? Tapi sudah paham tentang seluk-beluknya. Yuk kita belajar bareng. Surat ini biasanya disebut dengan surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah atau surat Alam-Nasyrah karena dimulai dengan kabar mengenai tentang lapang dada Nabi Muhammad SAW. Munasabah surat Al-Insyirah dan juga surat Ad-Duha memiliki kecocokan yang sama antara kalimat dan juga temanya. Dalam ayat-ayatnya membahas tentang kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW serta anjuran untuk beramal dan juga bersyukur. Dalam surat Ad-Duha, Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa," yang artinya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Kemudian di surat Al-Insyirah, "Alam nashrah laka sadrak," yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Dan plot twistnya, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa kedua surat ini adalah surat yang satu tanpa harus dipisahkan oleh basmalah. Tapi pendapat yang mutawatir atau kebanyakan ulama berpendapat bahwa kedua surat ini adalah surat yang berbeda meskipun berkaitan dalam maknanya. Surah ini termasuk surat Makkiyah, yaitu yang turun di kota Makkah dan terdiri dari 8 ayat. Kandungan surat ini ada 4. Yang pertama, penyebutan nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dengan iman dan hikmah, serta mengangkat beban-beban Rasul dan juga mengangkat nama Rasul di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua adalah janji Allah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, memberikan solusi setiap masalah, menghilangkan bencana, berbagai ujian, juga memberikan kabar gembira bahwa kemenangan telah dekat. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk senantiasa beribadah sebagai bentuk syukur atas karunia yang diberikan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Kita pernah membahas surah Al-Insyirah dari segi balaghahnya, keindahan bahasa sebuah surah atau sebuah ayat, agar dapat menemukan makna yang mendalam dari surat tersebut sesuai konteks dan tempat pada sasarannya. Singkatnya, balaghah itu adalah cara Al-Quran untuk menyampaikan makna dengan bahasa yang paling fasih dan efektif. Pada ayat pertama, "Alam nashrah laka sadrak" merupakan istifham takriri. Istifham takriri adalah kalimat tanya yang tidak meminta jawaban, tapi untuk menegaskan atau mengakui suatu kebenaran, seolah-olah kita sebagai pendengar itu dipaksa untuk mengatakan ya, itu benar. Jadi secara singkat, kalimat ini bukan untuk bertanya, tapi untuk menegaskan. Tujuan untuk mengingatkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu lapangan dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat kedua dan ketiga, "Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak." Pada kalimat ini merupakan isti'arah tamtsiliyah, adalah majas perumpamaan berupa gambaran utuh yang dipinjam untuk menjelaskan suatu keadaan atau makna abstrak, dan biasanya tidak menggunakan seperti atau huruf ka pada bahasa Arab. Cara singkatnya adalah jelaskan makna abstrak dalam satu adegan atau peristiwa yang konkret, bukan satu kata ya, tapi satu situasi yang lengkap. Ada ayat kedua dan ketiga ini yang berarti, "Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggung-punggungmu." Tamtsilnya di sini adalah dosa-dosa yang diserupakan dengan beban-beban yang sangat berat sehingga angkat keletihannya. Kemudian pada ayat "Inna ma'al usri yusra", pada kata yusra itu dinakirahkan yang bertujuan untuk ta'zim dan tafkhim. Ta'zim itu memuliakan dan tafkhim itu pembesaran makna, sehingga seakan-akan Allah berfirman yusron 'azima, kemudahan yang besar. Kemudian pada kata usr dan yusr itu merupakan jinas nakis atau permainan bunyi kata yang mirip. Ketika kita mengalami kesulitan yang sangat sulit, maka ingatlah ayat ini bahwa kemudahan Allah di depan sana sangat besar. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra merupakan itnab. Itnab itu menambahkan lafaz karena ada tujuan makna, biasanya untuk penegasan, takkid, atau memperinci, atau menguatkan emosi, atau memuliakan dan membesarkan sebuah perkara. Kedua kalimat ini diulang agar maknanya merasuk ke dalam hati. Kemudian kata usr dimarifahkan maknanya menjadi mufrad, yaitu tunggal, dan yusr dinakirahkan maknanya menjadi muta'addid atau berbilang. Maksudnya adalah setiap satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Jadi kata usr yang pertama termasuk kata usr yang kedua, sedangkan kata yusr yang pertama bukan termasuk kata yusr yang kedua. Kemudian ayat "Faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab" merupakan sajak murasyakh demi menjaga keserasian akhir ayat.
surah Al-Insyirah. Kalau kita pahami satu persatu katanya, maka akan menjadi lebih dekat pada hidup kita. Oleh karena itu, linguistik atau lebih spesifiknya mufradat lugawiyah bisa menghantarkan kita pada makna tersebut. Pada ayat pertama, alam nashrah laka sadrak, ayat ini, tidaklah kami melapangkan dan meluaskan dadamu wahai Muhammad sehingga engkau bisa mengajak ke kebenaran dan berdakwah mengajak para makhluk dengan hikmah, iman dan kenabian yang kami berikan dan kebodohan yang kami hilangkan dari dadamu. Jadi sebenarnya orang-orang Arab itu menggunakan lapang dada untuk mengungkapkan sifat lemah lembut dan kuat, dan itu merupakan kinayah dari sifat gembira, tenang, dan toleran. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, kalimat ini termasuk istifham takriri yang bermakna positif. Allah itu melapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Wada'na di sini dimaksudkan kami telah merendahkan, menghilangkan dan meringankan wizrak, beban berat yang kamu pikul. Al-qalb, sangat berat sehingga mengeluarkan suara. Jadi bisa dikatakan bahwa Allah telah meringankan, menghilangkan beban berat yang telah dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di surat Al-Fat yang artinya agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, dalam surat Al-Fat ayat 2. Dan pada surat ini yang dimaksudkan dosa itu bukan seperti kemaksiatan atau dosa-dosa besar lainnya, tapi pada perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika melakukan ijtihad dan menyalahi hal yang lebih utama, seperti memberikan izin kepada kaum munafik untuk tidak mengikuti perang Tabuk, bermuka masam kepada orang buta yang mendatangi beliau, kemudian juga ambil tebusan dari tawanan perang Badar dan semisalnya. Ada juga yang berpendapat bahwa wizrok ini adalah ringankan beban risalah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jadikan Allah memudahkan risalah tersebut untuk Nabi Muhammad SAW dan meringankannya. Yang pada ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrok, yang dimaksudkan adalah dan kami telah mengangkatmu dengan kenabian dan lainnya. Maksudnya adalah Allah jadikan nama Nabi Muhammad bersama atau bersandingan dengan Allah pada azan, tasyahud, dan lainnya. Ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan, kefakiran, kemiskinan dan kesulitan-kesulitan lainnya, yusra, sebuah kemudahan dan petunjuk untuk menjalankan ibadah. Nabi Muhammad SAW begitu banyak mendapatkan rintangan-rintangan dari orang-orang kafir, dan kemudian Allah memberikan kemudahan-kemudahan bahkan kemenangan kepada beliau. Ayat ke-7 dan ke-8, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, maka apabila engkau telah menyelesaikan risalah dan berdakwah kepada manusia, fansab, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, atau berpayah-payahlah kamu dengan berdoa dan beribadah. Farghab, bertakwalah dan jadikanlah semua keinginanmu hanya kepada Allah SWT dalam segala hal. Jadi hikmah yang bisa kita petik dari sini adalah ketika Rasulullah SAW mendapatkan rintangan-tangan yang berat, ujian-ujian yang berat, bahkan fitnah dan lain sebagainya dari kaum musyrik, dari kaum kafir, maka Allah turunkan lapang dada kepada beliau untuk meringankan semua masalah beliau. Jadi hal yang paling buat kita tenang adalah ketika Allah menurunkan lapang dada kita, dan dengan lapang dada itu maka tentang kesulitan yang kita hadapi, maka akan ada kemudahan yang lebih besar dari kesulitan yang kita hadapi saat ini. Kemudian setelah itu selesai semuanya, maka kita harus segera atau berpayah-payah urusan selanjutnya, dan jangan lupa urusan-urusan itu kita arahkan hanya kepada Allah SWT. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertawakal. Ya, surat Al-Insyirah. Kita kemarin sudah bahas tentang penamaan surat, sabah ayat, kandungan surat, kemudian balaghah, mufradat lughawiyah, dan sekarang saatnya kita bahas asbabun nuzul dan juga tafsirannya. Udah siap? Ya. Pada surat ini ada asbabun nuzul pada ayat ke-6. Di ayat ini turun karena kaum musyrikin menghina kaum muslimin dengan kefakirannya. Kemudian Mujahid riwayatkan dari Hasan Basri, dia berkata bahwa pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Abashiru atakum al-yusra lan yalghiba usrun yusra ini." Yang artinya, ada kabar gembira, kalian akan mendapatkan kemudahan. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Jadi ayat ini turun ketika kaum muslimin berada di titik rendah, yaitu kefakiran. Kemudian ayat ini turun membawa kabar gembira untuk kaum muslimin. Sekarang kita masuk ke penafsiran. Ayat pertama, alam nashrah laka sadrak, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dada Muhammad? Penafsirannya adalah Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dengan memberikan tugas kenabian dan mengemban tanggung jawab atas tugas kenabian tersebut serta menjaga wahyu. Ada kalimat alam nashrah itu termasuk kalimat penafian. Tapi di sini karena istifham takriri, makna yang positif.
bukan makna yang negatif. Menurut Ar-Razi, perkataan ini termasuk penafian pelapangan dada Nabi Muhammad SAW. Itu dimaksudkan untuk mengingkarinya. Dan demikian, kalimat yang awalnya negatif menjadi kalimat yang positif, seakan-akan Allah berfirman, kami telah melampakkan dadamu Nabi Muhammad SAW. Jadi karena kalimat ini termasuk istifham takriri, ini diposisikan penetapan pelapangan dada Nabi Muhammad SAW. Ini maksud dari nasroh atau lapang dada di sini itu dijadikan oleh cahaya, luas dan senang. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Yang artinya adalah, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya atau melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Surat Al-An'am ayat 125. Abu Hayyan berkata bahwa lapang dada adalah menyinarinya dengan hikmah dan meluaskannya untuk menerima wahyu. Ini adalah pendapat jumhur. Tetapi menurut Wahbah Az-Zuhaili, pendapat yang lebih utama adalah memohon doa yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kemampuan untuk bisa menghadapi gangguan dari kaum musyrik. Ada ulama yang berpendapat bahwa melapangkan dada di sini adalah perkara maknawi. Lanjutan ayat selanjutnya yaitu وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. Walda'na, dan kami telah mengangkat, meringankan atau menurunkan darimu wizrak, beban yang berat, beban yang begitu berat. Wizrun itu adalah beban atau dosa, bermakna kesalahan, tanggungan, atau beban psikologis. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi beban-beban yang sangat berat sebelumnya itu telah memberatkan punggung Nabi Muhammad SAW, dan beban-beban tersebut telah dihilangkan oleh Allah SWT. Jadi di sini kami telah menghilangkan beban darimu berupa dosa dan kemaksiatan sebelum atau sesudah kenabian agar tidak memberatkanmu. Itu perbuatan yang menyelisihi hal yang lebih utama, seperti mengizinkan orang munafik untuk tidak mengikuti perang Tabuk, kemudian bermuka masam kepada orang buta yang mendatangi Rasulullah SAW, dan menerima tebusan dari para tawanan perang. Hal ini tidak menyalahi hal yang lebih utama, dan hal ini diringankan oleh Allah, bahkan dihilangkan dari beban Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, Rasulullah SAW atau para nabi itu berjaga dari melakukan dosa, dan dosa yang dimaksud adalah bukan dosa pada umumnya atau kemaksiatan lainnya, tapi ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu menyalahi hal yang lebih utama. Ada ulama yang mengatakan bahwa kami telah meringankan beban darimu berupa kerasulan dan kenabian sehingga menjadi ringan, dan Allah memudah semua itu bagi Nabi Muhammad SAW agar ringan jalaninya. Penafsiran surat Al-Insyirah ayat kelima, "Warafa'na laka dzikrak." Rafa'na di sini bermakna mengangkat, meninggikan, mengangkat derajat atau mengharumkan. Dzikrok di sini bermakna sebutan, nama, pujian, atau ingatan atau ajaran. Rafa'na di sini penggunaan menggunakan fi'il madhi sehingga dimaknakan kepastian. Kami jadikan penyebutan namamu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat dengan kenabian, kerasulan, dan penurunan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, serta kewajiban untuk kaum mukmin menyebutkan nama Nabi setelah Allah, yaitu La ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah. Kalimat ini disebutkan baik ketika azan, tasyahud, khutbah, dan lainnya. Betapa Nabi Muhammad SAW sangat dimuliakan oleh Allah dengan kedudukannya yang sangat tinggi, disebutkan setelah nama Allah SWT. Allah juga memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mentaatinya. Ketaatan kepada Nabi Muhammad itu termasuk ketaatan kepada Allah SWT. Al-Qadah menyebutkan Allah meninggikan nama Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat, dalam tasyahud, dalam sholat, dan melainkan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku dan berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu berfirman, bagaimana aku mengangkat penyebutanmu? Dia Jibril berkata, Allah Maha Tahu. Kemudian Allah berfirman, jika namaku disebut, maka namamu juga akan disebut bersamaku. Jadi peninggian nama Nabi Muhammad SAW itu disebutkan bersama dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak bilang setelah kesulitan ada kemudahan. Kesulitan itu tidak datang sendiri. Tafsir Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Allah berfirman, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini pendek tapi dalamnya luar biasa. Allah tidak bilang setelah kesulitan ada kemudahan, tapi Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Kesulitan tidak pernah datang sendirian, dia selalu ditemani kemudahan. Kenapa diulang 2 kali? Allah ulang ayat ini 2 kali itu bukan tanpa makna. Dalam tafsir disebutkan dari pendapat Al-Fara, seorang ahli bahasa Arab, beliau memperhatikan satu hal yang sangat halus dalam susunan kata ayat ini. Kata al-usr, kesulitan memakai al, kata sandang. Dalam bahasa Arab, kalau kata pakai al diulang lagi biasanya menunjukkan satu hal yang sama. Artinya apa? Kesulitan yang disebut di ayat pertama dan kedua itu kesulitan yang sama. Tapi kata yusr, kemudahan, tidak memakai al dan disebut 2 kali. Dalam kaidah bahasa Arab, ini menunjukkan bahwa kemudahan yang kedua bukan kemudahan yang sama, tapi kemudahan yang lain. Jadi maknanya sangat dalam. 1 kesulitan, 2 kemudahan. Masya Allah. Dari struktur bahasa Arab ini, sudah terlihat bahwa 1 kesulitan tidak akan pernah mengalahkan 2 kemudahan. Dikuatkan lagi oleh riwayat Ibnu Mas'ud. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan kurang lebih seperti ini. Seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, maka kemudahan akan tetap masuk ke dalamnya dan mengeluarkannya. Artinya apa? Seberat apapun kesulitan itu, ia tidak akan mampu bertahan selamanya. Ia pasti ditembus oleh kemudahan, pasti ada jalan keluar, dan itu janji Allah. Ayat ini termasuk hiburan untuk Rasulullah SAW. Allah menghibur hati Rasulullah SAW yang pada saat itu dihina oleh kaumnya, ditolak, difitnah, bahkan dalam keadaan sulit secara dunia. Allah menenangkan beliau seolah berkata, tenang, ini hanya 1 fase. Kesulitan ini tidak akan lama, bersamanya sudah ada siap kemudahan-kemudahan yang lain. Dan janji ini bukan hanya untuk Rasulullah SAW. Ini janji untuk semua orang yang beriman di setiap zaman, yaitu kita semuanya ini. Kemudahan itu bisa berupa rezeki yang datang setelah sempit, ketenangan hati setelah gelisah, jalan keluar yang tak disangka-sangka, dan pahala besar di akhirat kelak. Jadi semua bentuk kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kadang kemudahannya pun bukan berupa keadaan, tapi perubahan hati, dan itu pun termasuk yusr, kemudahan juga. Jadi kalau hari ini kita merasa berat, merasa sendirian, merasa hidup seperti menekan dada, ayat ini Allah sedang berbicara langsung pada kita. Aku tahu kamu sedang susah, kata Allah, tapi ketahuilah kesulitan itu tidak sendirian. Di dalamnya sudah ada disiapkan kemudahan-kemudahan yang lain. Ingatlah, 1 kesulitan ada 2 kemudahan, dan Allah tidak pernah ingkar janji.